Segala puji syukur hanya bagi Engkau, Bapa yang baik, pemelihara kehidupan kami. Atas perkenanan-Mu kami boleh ada dan kami terus mau belajar kebenaran firman-Mu, mampukan kami, limpahi kami dengan hikmat, dengan pengertian, dengan pengetahuan. Dan lebih daripada itu, Engkau mampukan setiap kami untuk dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan memberikan satu judul yaitu sepakat. Nah, bacaan kita itu terambil dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada satu pelajaran yang luar biasa yang boleh sama-sama kita belajar dari kisah daripada Petrus. Bahwa fakta berkata, Simon adalah seorang pelaut yang handal. Dia memiliki banyak sekali pengetahuan tentang kelautan. Dia memiliki banyak sekali pengalaman tentang soal berlaut. Dia ahlinya, dia seorang yang expert dalam bidangnya. Tetapi dalam kisah ini, pengetahuan daripada Simon, pengalaman daripada Simon, toh pada akhirnya tidak membawa dia menemukan hasil apa-apa pada saat itu. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa banyak sekali dalam kehidupan kita, kita mempergunakan, kita mengandalkan pengetahuan, kita mengandalkan pengalaman kita yang mungkin 2-3 tahun yang lalu, kita coba untuk menerapkan pada kasus-kasus yang sedang kita hadapi, pada pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi saya mau berkata satu hal bahwa toh pada akhirnya pengalaman pengetahuan tidak mampu membawa kita melihat atau mencapai satu hasil yang bahkan kita sendiri harapkan. Ada banyak sekali peristiwa, ada banyak sekali pergumulan. Kita butuh lebih dari sekedar pengetahuan kita. Kita butuh lebih dari sekedar pengalaman kita untuk menyelesaikan semua masalah di depan kita. Kita butuh yang namanya sepakat dengan Yesus. Dari kisah ini kita belajar bahwa Simon toh pada akhirnya pengetahuan dia, pengalaman dia tidak membuat dia mendapatkan hasil tangkapan yang luar biasa pada waktu itu. Ya. Semalam-malaman dia bekerja keras. Dia telah mengerahkan segala sesuatu kemampuan, capability-nya untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Tapi pada akhirnya yang dia temukan adalah kehampaan, ketiadaan. Nah, pada kasus ini, Simon mencoba untuk bersepakat dengan Yesus. Ada hal yang menarik di ayat yang kelima. Kita bisa lihat bersama, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Garis bawahi satu kata penting di situ, aku akan. Aku akan. Simon mencoba untuk bersepakat dengan Yesus. Ketika perintah itu datang,
dari Yesus kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Simon berkata, aku akan. Aku akan adalah sebuah bentuk kesepakatan dari Simon kepada Yesus. Seringkali kita perlu bersepakat dengan Tuhan. Kita meninggalkan sebuah pengetahuan, pengalaman kita di belakang kita. Karena saya mau bilang bahwa akan tiba saatnya pengetahuan kita tidak mampu membawa kita bahkan untuk berjalan sehasta ke depan. Akan tiba saatnya pengalaman-pengalaman hebat kita tidak akan membuat kita menjadi lebih baik di hari-hari ke depan. Akan tiba saatnya uang, kekayaan tidak lagi bisa menemani saudara dan saya. Akan tiba saatnya kesehatan, kekuatan kita tidak lagi mampu menopang perjalanan hidup saudara dan saya. Kita perlu bersepakat dengan Yesus. Tidak hanya sekedar bersepakat dan tidak hanya sekedar berkata, aku akan. Tapi ayat yang ke-6 dari bacaan selanjutnya, di situ ditemukan bahwa Simon bukan hanya sekedar aku akan, tapi dia melakukannya. Berbeda dengan kita. Kita seringkali berkata, aku akan, aku mau, tapi tidak pernah melakukan. Belajar dari Simon, bukan hanya sekedar berkata, aku mau, aku akan. Tapi belajar dari Simon, Simon berkata, aku mau, dan dia melakukannya, dia menyelesaikannya. Dan apa yang terjadi ketika kita bersepakat dengan Tuhan? Saudara bisa temukan dari bacaan selanjutnya, di situ ditemukan bahwa mereka sampai tidak mampu lagi menarik hasil tangkapan dari laut. Ketika kita bersepakat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Ketika kita belajar untuk bersepakat dengan Tuhan, Tuhan akan melimpahi menurut kekayaan kemuliaan-Nya atas setiap kita. Kenapa kita gagal menikmati kebaikan Tuhan? Kenapa kita seringkali gagal menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan? Kenapa kita terus terpuruk dalam keadaan kita? Kenapa kita terus tenggelam dalam pergumulan kita? Cuma satu kata, kita sering menolak untuk bersepakat dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini kita belajar satu hal penting dari Simon, bahwa mari dalam segala hal kita belajar bersepakat dengan Tuhan. Dimulai dari kata, aku mau. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan dengan, aku akan menyelesaikan. Bukan hanya sekedar aku mau, tapi kita terus bergerak. Kita akan terus melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab bersepakat dengan Tuhan akan membawa kita melihat banyak sekali perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun masalah saudara, kita hanya perlu bersepakat dengan Dia. Kita hanya perlu bersepakat dengan Dia. Kita akan belajar satu hal penting dari kisah daripada Simon ini. Bahwa sepakatnya Simon membuat dia melakukan 3 hal besar dalam kehidupannya. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Saya mau memastikan bahwa ketika kita masuk dalam sebuah kesepakatan dengan Yesus, maka hal pertama ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergerak untuk bersepakat dengan Tuhan, pastikan kita tersungkur di depan Dia. Tersungkur adalah sebuah pengakuan atas kedaulatan Tuhan terhadap universe, terhadap segala alam semesta, termasuk diri kita. Ini yang harus kita lakukan. Sepakat kita harus membawa kita yang pertama melakukan hal ini. Tersungkur di hadapan Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua yang harus terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memutuskan untuk bersepakat dengan Tuhan. Hal yang kedua yang harus jadi dalam kehidupan kita adalah tidak boleh takut lagi. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Saudara bisa lihat bahwa sepakat yang dibuat oleh Simon dengan Yesus telah membuat dia untuk tidak takut lagi. Hal yang ketiga, ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kesepakatan kita dengan Kristus harus membuat kita meninggalkan segala sesuatu yang tadinya kita andalkan, yang tadinya kita banggakan. Kita tinggalkan semua di belakang kita, lalu kita mengedepankan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, Bapa yang baik. Kami sudah mendengar, belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan Allah. Firman-Mu adalah pelita yang akan senantiasa menuntun, membimbing perjalanan kehidupan kita. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Bagi saudara yang punya pergumulan, masalah dalam karir, studi, keuangan, keluarga, kesehatan, maupun perjodohan, saudara boleh dekapkan kedua tangan saudara di dada. Kiranya Tuhan memberkati saudara menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Kasih dan kekuatan Tuhan turun atasmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bagi saudara yang sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit, dan terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa saat ini saudara telah menerimanya. Amin. Jika saudara masih memerlukan pelayanan doa, konseling, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.